Shalom, selamat pagi saudara-saudara jemaat Gunung Putri yang terkasih dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Firman Tuhan dan Doa Pagi, edisi 24 Agustus 2023. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa buat kesehatan dan hari yang baru yang Engkau anugerahkan Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, itu semua karena anugerah-Mu saja. Saat ini kami kembali akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Berkatilah kami, berikanlah kami hikmat pengertian, agar kami dapat mengerti setiap firman yang akan kami dengar, dan biarlah firman-Mu itu tertanam dalam hati kami. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pagi ini terambil dari Roma pasal 2 ayat 1-16. Firman Tuhan berbunyi, hukuman Allah atas semua orang. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemudian kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan tampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Demikian firman Allah. Renungan kita pagi ini berjudul Membohongi Hati Nurani. Tang malolo laku tanan painan. Adakah orang yang tidak pernah berlaku jahat dalam hidupnya? Atau adakah orang yang tidak pernah membohongi kata hatinya? Entah disadari atau tidak, pada titik tertentu, mungkin kita pernah jatuh dalam dosa dan mencoba memberikan argumen kepada sesama untuk meyakinkan bahwa sesungguhnya kita tidak berdosa.
Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa kecemaran itu bukan hanya terjadi di luar kita, tetapi juga terjadi di dalam hati dan hidup kita. Dalam ayat 11 dikatakan, Allah tidak memandang bulu, artinya Allah memperlakukan semua orang sama, sehingga tidak bisa dengan alasan apapun untuk kita bersembunyi di balik kehendak Allah. Dalam kebiasaan orang Toraja ketika berdalih atas kesalahan yang dilakukan sering mengatakan, Natolino peki, batu raka tamalilu, artinya wajar sebagai manusia jika ia salah. Pastilah manusia pernah hilap. Benar bahwa manusia syarat dengan kelemahan dan keterbatasan, tetapi tidak bisa jadi alasan untuk membenarkan kesalahan yang dilakukan. Dosa tetap dosa, dan konsekuensinya adalah hukuman. Dan karena itu kita harus bertobat. Membohongi kata hati ketika kita sudah tahu bahwa suatu kesalahan kita telah buat, atau mungkin sebelum dilakukan sudah jelas bahwa itu adalah salah, namun kita masih berusaha mencari alasan untuk dijadikan dalil jika hal itu diketahui orang lain atau membawa akibat buruk. Sesungguhnya membohongi kata hati akibatnya adalah kegelisahan dan penderitaan. Namun itulah yang sering terjadi dan dilakukan manusia. Karena itu sangat penting untuk terus bergaul akrab dengan Allah sehingga hati nurani kita makin diteguhkan untuk tetap berpegang pada kebenaran Allah. Semakin sering hati nurani kita dibohongi, maka kita akan semakin gampang terjebak dengan hal-hal duniawi, dan akhirnya kita akan semakin jauh dari kebenaran Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengarkan saat ini. Engkau-lah Tuhan kami yang kami andalkan. Engkau Allah yang senantiasa menjaga dan memelihara kami, dan biarlah kami tidak akan mengandalkan kekuatan lain selain Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ya Bapa, kami bersyukur buat hari yang baru ini, buat napas yang masih Engkau berikan kepada kami. Ajarlah kami untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang Engkau berikan Tuhan. Pakailah waktu kami, hidup kami Tuhan, hanya untuk menyenangkan dan memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Kami menyerahkan segala aktivitas kami sebagai jemaat Gunung Putri Tuhan, baik kepada jajaran majelis, Ibu Pendeta, dan juga pengurus OIG, dan segenap jemaat Tuhan. Kiranya Engkau menuntun kami dalam hari ini, dalam setiap aktivitas kami Tuhan. Dan Bapa, setiap pelayanan kami, baik kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, ataupun orang tua Tuhan. Kau berikan kami kemampuan untuk menjalankan tugas kami Tuhan, pelayanan kami. Dan Bapa, biarlah semuanya itu kami lakukan dengan tulus hati dan semuanya berkenan kepada-Mu Tuhan. Pada saudara kami yang kelemahan tubuh, kiranya Engkau melawat mereka, Engkau mau jamah Tuhan, Engkau mau pulihkan. Dan kepada kami segenap jemaat Tuhan, untuk segala aktivitas pekerjaan kami Engkau berkati Tuhan, usaha kami, dan setiap apapun yang kami lakukan Tuhan, yang berkenan kepada-Mu Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa dan merenungkan firman Tuhan, dan kita percaya bahwa kita sudah diberkati. Sampai jumpa kembali dalam program renungan dan doa selanjutnya. Amin. Selamat beraktivitas.